Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yadi Aprianto SPD. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, subbab 2, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Video ini merupakan video pembelajaran PKN untuk SMA, SMK, MA, MAK kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2016. Pada video pertama kita sudah membahas mengenai macam-macam pembagian kekuasaan negara. Pada video kedua kita sudah membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dan pada video ketiga ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Namun sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi jika video baru sudah terupload. Baiklah, kita mulai pembahasan kita kali ini. Selamat menyaksikan. Subbab kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya, kalian tentu sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 1. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 1 dan 2. Yang keenam, menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3. Yang ketujuh, memberi grasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 1. Yang berikutnya, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 2. Dan yang terakhir, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 15. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Yang A, memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. B, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 1. Yang C, menetapkan peraturan pemerintah
pasal 5 ayat 2. D. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Pasal 16. E. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Pasal 17 ayat 2. F. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan RUU. Pasal 20 ayat 2 dan 4. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Pasal 22 ayat 1. H. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23 ayat 2. I. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23F ayat 1. J. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Pasal 24A ayat 3. K. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3. L. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Pasal 24C ayat 3. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan: pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh UUD 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan, atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang pertama, penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya,
dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pasal 17 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut. A. Urusan kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. C. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Tugas mandiri bab 1 yang kedua adalah nanti kalian harus mencari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Kemudian dituliskan dalam bentuk tabel. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pada video berikutnya kita akan membahas lanjutan subbab 2 mengenai klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.